Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Musridawati dengan NIM K1A1230030 dari Prodi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo. Dalam video kali ini saya akan membahas terkait dengan lingkungan bentik, yaitu salah satu area dasar perairan yang mempunyai karakteristik yang unik dan sangat penting bagi ekosistem laut. Jadi, lingkungan bentik adalah kawasan yang terletak di dasar perairan, baik itu di danau maupun lautan, dan memiliki karakteristik yang unik. Zona ini berhubungan langsung dengan dasar perairan, termasuk lapisan air yang berada tepat di atasnya. Kedalaman zona bentik bervariasi, tergantung pada lokasi badan air dan suhu di zona ini cenderung rendah, terutama di laut dalam, di mana sinar matahari tidak mencapai, menciptakan kondisi yang gelap dan dingin. Organisme fotosintetik tidak dapat bertahan hidup di zona bentik karena kurangnya cahaya, suhu yang rendah, dan tekanan yang tinggi akibat volume air yang besar di atasnya. Sebagai hasilnya, kehidupan di zona bentik sangat bergantung pada bahan organik yang hanyut dari lapisan air di atas, yang menjadi sumber makanan bagi berbagai organisme bentik. Di antara makhluk yang menghuni zona ini, terdapat pemakan detritus dan berbagai spesies seperti bintang laut, tiram, kerang, siput, krustasea, cephalopoda, teripang, dan anemon laut. Zona bentik juga dapat dibagi menjadi beberapa subzona berdasarkan kedalaman, yaitu zona batial, abisal, dan hadal. Batial mencakup daerah dasar yang terletak di lereng benua hingga kedalaman 4.000 meter. Sedangkan zona abisal mencakup area yang lebih dalam, antara 4.000 hingga 6.000 meter. Zona hadal yang merupakan zona terdalam mencakup palung lautan dengan kedalaman antara 6.000 hingga 10.000 meter, seperti Laut Banda yang mencapai kedalaman ekstrem. Di atas zona bentik, terdapat zona neritik pelagik yang disebut sublitoral atau zona paparan, di mana cahaya masih dapat mencapai dan mendukung kehidupan seperti rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Selain itu, zona intertidal atau litoral yang terletak di antara pasang tertinggi dan surut rendah berfungsi sebagai daerah peralihan antara lautan dan daratan. Perbandingan antara zona bentik dan zona pelagik menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam keragaman hayati. Sumber daya di perairan pelagik cenderung lebih kaya dan beragam dibandingkan dengan zona bentik, yang memiliki sumber daya yang lebih terbatas. Jaring makanan di zona pelagik didukung oleh organisme fotosintetik, sedangkan komunitas bentik biasanya bergantung pada detritus yang melayang dari lapisan atas. Di zona bentik, hampir semua makhluk yang menghuni bagian bawah adalah hewan sesil. Sementara di zona pelagik, organisme fotosintetik dan predator aktif lebih mendominasi. Dengan demikian, lingkungan bentik menawarkan wawasan yang menarik tentang adaptasi dan interaksi organisme dalam kondisi ekstrem dan menantang. Nah, demikianlah pembahasan terkait dengan lingkungan bentik. Dengan memahami lebih dalam terkait dengan lingkungan bentik, kita dapat lebih menghargai terkait dengan keanekaragaman hayati dan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem perairan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya.